orang yang selalu mencintai masjid. Ya. Dan beliau dalam kehidupannya lebih lama di masjid dibandingkan di luar. Artinya apa? Beliau itu kalau habis sholat dohor, dia duduk-duduk, kebiasaannya Umar sampai tiba waktu asar. Dan ternyata duduk-duduk itu bagus di masjid. Kalau menjelang sholat asar dan kita duduk mulai waktu dohor, itu banyak saya lihat di kalangan jamaah, baik Masjid Nurul Jamaah Bontoala, saya lihat antara maghrib, antara dohor dengan asar, dia duduk-duduk. Itu kebiasaan Umar bin Khattab. Jadi kalau ada orang yang sering duduk di masjid, insya Allah pasti temannya juga malaikat. Tidak ada rumah yang dimasuki baca doa kecuali rumahnya Allah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Kalau kita keluar, Allahumma ftahli abwaaba fadlika. Kita masuk rumah gubernur saja atau rumah presiden, istana presiden, itu tidak ada doanya. Rumah Allah saja yang kita masuki doa, masuki itu baca doa. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Saya biasa kadang-kadang berpikir begini, itu Rahmatika Dewi bagus sekali ya namanya. Saya biasa kadang-kadang berpikir suaminya namanya Fadlika, Fadli. Jadi masuk masjid namanya disebut Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Keluar nama suaminya disebut Allahumma ftahli abwaaba fadlik. Karena Fadli itu nama suaminya. Memang betul-betul ini orang berjodoh. Makanya cari jodoh itu paling bagus di masjid. Jangan di emperan, jangan di Tanjung, jangan di mana-mana. Karena banyak itu ada yang menunjukkan laki-laki itu tidak boleh miskin di depan perempuan. Artinya minum apa namanya itu? Minum air kelapa, satu air kelapa berdua. Itu menandakan kemiskinan namanya. Tidak boleh. Ya, bukan kemesraan. Kemesraan itu muncul setelah suami istri, bukan pada saat mau pacaran. Ya, karena saya lihat itu begitu. Air kelapa dua pipetnya. Ya. Satu kelapa, dua pipet. Itu namanya menandakan bahwa laki-laki itu miskin. Tidak boleh menambahkan laki-laki itu miskin di depan perempuan. Walaupun tidak ada apa-apa, insya Allah. Ya, karena kenapa? Karena hidup itu laki-laki itu tempat bergantungnya. Makanya jangan selalu panggil mas. Tidak boleh itu laki-laki dipanggil mas. Karena nanti kalau perempuan minta mas, dia katakan saya masnya. Ya, karena perempuan itu susah tidak minta mas. Tidak ada itu perempuan yang tidak minta mas. Tapi kalau suaminya sudah dipanggil mas, bagaimana dia mau minta? Nah, untuk apa kita mau boleh mas? Timbang saja diriku, itu sudah mas. Karena itu namanya mas. Ya, makanya kita ambil hikmah yang sangat besar. Kalau dalam hidup ini kita tidak boleh menampakkan kesusahan di mata orang. Yang perlu kita tampakkan kesusahan itu di mata Allah. Kalau susah, tidak akan ada orang tahu susah. Ya, estetika kehidupan itu atau namanya dibilang sebut gambaran susahnya itu tidak boleh pada diri kita. Tidak boleh kita nampakkan kesusahan di mata orang. Tidak boleh, sekalipun itu istri. Tidak boleh kita selalu menyebut kata susah di depan istri. Ya, walaupun kita susah. Ya, karena kalau kita susah kemudian membawa kesusahan di rumah, orang tambah susah. Tapi cobalah susah itu diselesaikan di depan mata Allah. Selalu kan saya ceramah di dalam. Kalau Anda susah, hadapkan sama Allah. Taruh di atas, di depan sajadah, taruh di depan Al-Quran, taruh di depan tasbih. Dekati Allah. Insya Allah enggak ji. Ini saya lihat mulai kadang-kadang kita ini asal tidak ada ceramah, tidak ada bersanji, seperti seakan-akan dunia ini kiamat. Ya, sudahlah. Tidak selamanya rezeki itu bentuknya uang. Ya, rezeki itu kesehatan, rezeki itu duduk dengan istri, ketawa-ketawa, itu rezeki. Itu luar biasa. Kita ketemu cucu, itu rezeki. Ketemu anak, itu rezeki. Ketemu istri, apalagi istri, walaupun dia susah dia masih bisa senyum, itu rezeki. Ya. Ada kan.
Ya, makanya grup macu, ya. Jadi luar biasa ini. Ya, jadi gini, sebenarnya kalau kita mau ambil filosofisnya itu, filosofis tukang cukur, itu filosofis tukang cukur itu paling bagus. Mana ada yang menantang filosofis tukang cukur? Coba pikir tukang pangkas rambut sama orang Madura, itu kepala dibalik-balik, tidak ada yang mau. Kalau kita bagi mungkin jadi pejabat, Pak dia bilang, "Tapi Pak, kepala tak." Tapi coba kalau bukan pejabat, kalau dia putar-putar kepala tak, kau melawan, pasti beko itu. Bayangkan saja, itu dia pegang silet sudah jelas-jelas ditaruh di leher tak. Masih ada yang berani bilang pisau dipegang, masih ada yang berani katakan bahwa dia akan membunuh. Tidak ada, karena nothing tulus menyerahkan sesuatu. Begitu juga sama Tuhan. Sudah, kalau kita serahkan sama Allah, itu rezeki sama Allah, tidak usah ragu. Dak malaya ribuka illa malaya ribuka. Tinggalkan keraguan-raguan, kerjakan yang tidak ragu-ragu. Ya, kalau kita katakan bahwa rezeki itu datangnya dari Allah, Allah yang kasih, Allah yang ambil. Saya sudah selalu saya ingatkan di lorong, orang bisa kaya 50 tahun, tapi orang dimiskinkan 5 menit, si jago merah alias kebakaran. Jadi jangan, itu soal rezeki itu dari Allah. Makanya kalau kita berteman, duduk di masjid antara maghrib dengan isya, antara dohor dengan asar, itu budayanya Umar. Umar itu tidak pernah, kalau di masjid itu dia tidak lama. Kenapa dia lama? Karena dia ingin berbicara dengan orang-orang yang menjadi penghuni rahmatnya Allah. Ya, Allah mau tahli abwaab rahmatika. Susah kita dapat rahmat, Pak. Hanya rahmat itu jatuhnya di masjid saja. Karena di rumah tidak ada rahmat. Ya, karena kita masuk rumah tidak ada doa Allah mau tahli abwaab rahmatika. Jadi kalau kita mau temui orang menjadi rahmat, temui di masjid. Itu pasti ada rahmat. Ya. Tapi kalau kita mau ketemu orang di masjid koro-koroan, itu berarti dia tidak kena rahmat. Apalagi kalau marah-marah di masjid. Makanya ada anak-anak ribut, tidak boleh dilarang, tapi ditegur, diingatkan. Tidak boleh, harus ada generasi masjid. Tidak bisa, Pak. Ya, ada anak-anak main di masjid, biarkan dia main di masjid daripada dia main di diskotik, dia main di pantai pijat. Yang lebih baik dia main di masjid. Ya, sama pada saat sholat ditegur, jangan ribut nak, lagi mau sholat. Tapi kalau dia pulang kok, itu salah itu. Tidak ada generasi masjid, kita ini tua semua. Kita lihat itu saf pertama kalau sholat, umur 75 tahun. Saf yang kedua 65 tahun. Saf yang ketiga 35 tahun. Saf yang keempat 25 tahun. Saf yang paling terakhir, itu mari. Ya, padahal Islam itu menganjurkan. Umar bin Khattab wa rajulun mu'allakun bil masajid, seorang pemuda yang selalu ingatannya ke masjid. Gelisah dia kalau tidak ke masjid. Ya, ada orang itu menangis batinnya bila dia tidak ke masjid satu hari. Ibnu Abbas sampai menangis di depan pintu masjid An-Nabawi. Gara-gara apa? Gara-gara pohon kurma yang dia urus, akhirnya dia terlambat ke masjid. Hari itu dia tebas semua itu pohon kurmanya. Gara-gara kau saya terlambat masuk ke dalam masjid. Bukan tidak sholat, Pak. Ya, tapi terlambat ke masjid. Dia takut dia masuk. Ya, kalau kita nomor duakan Tuhan, pasti Allah juga nomor duakan hajat tak. Ya, kalau ada permintaan tak, kenapa saya selalu berdoa tidak pernah makbul doaku? Karena kau selalu menomor duakan Tuhan dalam permintaan kita kepada Allah. Itu kadang-kadang banyak orang, Ustaz susah Kak. Bagaimana Anda tidak susah? Kalau Anda yang kasih susah itu Anda sendiri. Tapi coba cari susahmu, tidak ada susahmu kalau sama Allah. Di saat azan bergema, kita pemenuhi panggilan Allah. Tergerak hati tak untuk gelisah, tinggalkan warkop. Sehebat apapun cerita tak, asal Allah yang panggil tinggalkan. Sehebat apapun minuman tak, ya, walaupun gondrong sendiri yang buat dengan tangannya, ya, tangannya gondrong ini kan tangan dingin, ya, tangan dingin. Artinya kalau gondrong yang buat sudah asli itu 100% original, ya. Ini karena dia yang menggoyang, beda itu Pak. Goyangan janda dengan goyangan perawan berbeda. Goyangan duda dengan perjaka itu beda Pak. Ya, itu beda Pak. Ya. Coba bawa pergi ke Baru, banyak itu trek mampir di sana. Kan saya selalu katakan, waktu di Mekah Madinah kita lihat ada mobil yang tertulis di belakang
Masya Allah, tabarakallah. Hal sallaita, apakah kamu sudah sholat? Tapi kalau track di belakang tertulis apa? Kutunggu jandamu, ya. Papa pulang, mama goyang. Ya, coba bayangkan. Ya, cewek isi ulang. Emangnya pulsa? Jadi memang kita tidak ada pada tatanan seperti itu. Nah, makanya dalam hidup ini yang perlu kita ambil hikmah yang sangat besar, bahwa masjid itu tidak pernah diselesaikan kalau kita mau selesaikan. Ya, sebenarnya kalau kita betul-betul ambil hikmah, sebenarnya rezeki itu tidak bentuk uang, tidak bentuk. Kalau rezeki itu Allah kasih, Pak, dengan kesehatan, dengan keluarga, itu segala-galanya. Makanya banyak itu orang kadang mengukur bahwa kebahagiaan itu adalah pada saat kita punya mobil, kita bisa naik mobil. Pada saat kita mau naik motor, ada motor tak. Pada saat kita mau belanja, ada uang tak. Pada saat kita mau pergi, tiba-tiba alhamdulillah terpenuhi kebutuhan tak. Bukan itu. Tapi kebahagiaan yang paling terbesar kalau ada waktu untuk Allah. Saya biasa kadang-kadang analisa baik, kenapa itu jam selalu membangunkan kita sholat. Berarti tapi orang yang dibangunkan tidak sholat. Coba bayangkan, jam selalu mengisyaratkan bahwa waktu sholat sudah tiba, tapi kita tidak sholat. Lama-lama nanti jam yang masuk surga, bukan kita yang masuk surga. Kenapa? Coba saya baik-baik analisa baik. Ini jam, setiap waktu kita sudah atur. Begitu pas tiba waktu dohor, dia azan dohor. Ya, itu jam, Pak. Lama-lama itu jam yang masuk surga. Ya, bukan kita yang masuk surga. Karena orang yang atur jam waktu sholat, dia tidak sholat. Sementara jam sendiri sudah sholat karena dia ingatkan waktu sholat. Nah, lama-lama itu jam masuk surga. Ya, nah inilah baru kita bisa ambil hikmah. Jadi filosofisnya orang tukang cukur itu luar biasa, Pak. Kalau Bapak ambil itu tukang cukur, hebatnya itu tukang cukur. Biar presiden dia cukur, ya paling dia bilang, tabe Pak, permisi Pak, saya putar. Kalau ada jabatan, Pak. Tapi kalau tidak ada jabatan, coba kita cukur baru tidak ada jabatan tak. Nah, putar-putar itu kepala tak. Ya, begitu dia kasih keluar pisau, apakah kita siap untuk dibunuh? Tidak mungkin, Pak. Karena nating tulus tak itu perhatian tak sama tukang cukur, tidak mungkin dia membunuh, Kak. Ya, kalau dia pegang pisau, itu artinya apa? Bahwa hidup saja seperti itu. Kalau kita bisa serahkan sama Allah kayak Umar bin Khattab, ya dia duduk berlama-lama dengan orang-orang yang ahli sufa, ahli masjid, karena di situ Allah maftahli abwaab rahmatika, orang yang dirahmati oleh Allah, ya, maka pasti kita akan berlama-lama dengan mereka. Jadi ini penting kita pahami sebenarnya. Umar bin Khattab itu tidak kaya, tapi dalam hidupnya cukup, ya, dan sederhana dalam stylenya kehidupannya. Ini yang paling penting bagi kita. Kadang-kadang kita ini berpikir orang itu senang karena dia ukur ada mobilnya. Orang itu senang karena dia pikir ada uangnya. Sebenarnya senangnya berbeda dalam pandangan kita. Ini mata, Pak. Mata ini kalau mau dipakai melihat, luar biasa. Makanya selalu pakai sifat dengan qanaah, sifat merasa cukup. Ya, karena kalau mata itu temannya qanaah. Apa itu qanaah? Sifat merasa cukup. Kalau mata ini mau dituruti, tidak ada, Pak. Orang mata uang. Nah, apalagi kalau mata kaki mau dipakai untuk berjalan kepada kebaikan, itu insya Allah. Ya, selalu saya biasa lihat ada orang kadang-kadang untuk dirinya saja, luar biasa. Ya, untuk dirinya. Coba lihat itu orang bercinta, Pak. Ya, itu orang bercinta itu melebihi dari cintanya dia sama Allah, dikalahkan kepada makhluknya. Biar pacarnya nah SMS, ya, ukti, tahajud Miki. Padahal dia sendiri tidak pernah tahajud. Ukti puasa sunnah kok, ya. Bayangkan saja, saudaranya saja dia tidak pernah kasih tahu bilang puasa sunnah. Tapi kalau orang dimabuk cinta, Pak, SMS-nya, WA-nya, luar biasa, Pak. Perhatiannya sama orang kepada luar biasa. Tapi perhatiannya sama Allah itu tidak ada sama sekali. Di saat Allah yang panggil, Allah yang cinta kita, hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ya Allah, mari kita menuju kepada keberuntungan. Ya, makanya marilah kita ambil sikap Umar bin Khattab ini supaya bagian daripada kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah itu jaga sebenarnya. Kita yang tidak paham
tentang jaganya Allah kepada kita. Kalau kita betul-betul lihat Umar bin Khattab itu warajulun mu'allaqun bil masajid, seorang pemuda yang selalu ingatannya kepada masjid, ya dia temani orang di masjid duduk-duduk, ya. Kemudian kebiasaannya Umar kalau di masjid itu lebih berlama-lama, dia berbicara tentang dunia tidak apa-apa, dia berbicara tentang akhirat itu lama, dia duduk-duduk cerita tentang masjid. Makanya wajar itu kalau ada panitia masjid itu memang harus orang yang selalu di masjid. Apa kekurangan masjid bisa tereksekusi secepatnya. Tapi kalau ada panitia cuman sekedar saja namanya saja dalam kepengurusan, mau di SK-kan saja, itu saja yang dia pentingkan, bahkan status sosialnya saja karena dia pembina masjid, tapi orangnya tidak pernah masuk masjid, itu juga merupakan satu, yaitu muhasabah, introspeksi diri pada orang yang bersangkutan. Makanya lebih baik mundur saja daripada panitia masjid. Ini rumahnya Allah, Pak. Kalau rumahnya Allah itu kita dekati, insya Allah ada itu orang di rumahnya teman tak saja kita lama. Ada itu orang, Pak. Kalau dia bertamu di rumahnya orang, wih sampai 4 jam. Tapi giliran di rumahnya Allah, gelisahnya luar biasa kau. Ya, ada itu orang. Bahkan kalau dia datang menghabiskan, bukan membawa, Pak. Ada itu. Dulu ada teman saya itu waktu di kampus, asal dia datang habis Indomiku, ya. Dia datang ke kos habis Indomiku, selalu dia menghabiskan, ya. Tapi tidak apa-apa, karena malam lagi saya biasa kasih tahu, kapan lagi kau datang, ya. Nah tidak, mumpung lagi tanggal baru kan, karena ada kiriman, ya, ada kiriman bajabu, ada kiriman ini, sehingga mereka pada posisi yang sama seperti itu tidak apa-apa, karena tamu itu rahmat, tamu itu adalah berkah. Makanya tamu itu dibatasi waktunya 3 hari saja. Lebih dari 3 hari bukan tamu tapi keluarga, ya. Man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu. Kalau kau mau beriman sama Allah dan hari akhirat, muliakanlah tamumu. Makanya tamu itu dimuliakan, Pak, bukan dihormati, dimuliakan. Kalau dimuliakan itu sudah pasti dihormati. Kalau dihormati itu belum tentu dimuliakan, Pak. Ya, jadi tapi batasnya ada 3 hari. Kalau 3 hari itu lebih dari 3 hari sudah 4 hari, bukan lagi tamu tapi keluarga sudah. Ya, makanya di atas 3 hari, di bawah 3 hari itu tamu harus dilayani dengan baik. Ya, beda itu ada kita kadang-kadang bertamu di rumahnya orang, wih lama sekali, ya berjam-jam. Tapi di rumahnya Allah kadang-kadang kita ini tidak bisa berlama-lama, gelisah sekali kalau kita mau keluar. Bisa kita secepatnya keluar karena berhubungan dengan hajat, buang air besar. Makanya itu biasa orang bahasakan, ya saya buang hajat dulu, ya, atau saya ke belakang dulu, ya. Itu kan kalau tidak dipahami mau ke belakang mana, maksudnya ke belakang itu ke toilet, ke WC. Tapi bahasanya sangat filosofis sekali. Saya ke belakang dulu, atau saya buang hajat dulu, ya, itu bisa saja. Tapi berlama-lama di rumahnya Allah dengan duduk-duduk antara waktu sholat itu luar biasa, Pak. Ya, dan itulah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu luar biasa, ya, dalam aktivitas kesehariannya beliau, ya, lebih lama duduk dengan jamaah di masjid, cerita. Dan ini yang paling baik untuk kita amalkan, ya. Jadi kalau kita keluar dari masjid, kalau tidak ada hajat yang terlalu emergensi dan mendesak, ya duduk-duduk nih sama Ustadz Rahim, ya sama yang lain, duduk-duduk saja dulu di masjid. Kita amalkan ittiba. Ya, ittiba itu sebenarnya dalam bahasa agama disebut ittiba sunnatul rasul, ittiba sunnatul sahabah. Karena hadis itu juga apa yang dilakukan oleh sahabat itu juga yang dilakukan oleh Nabi. Karena Nabi menjelaskan sunnati sunnah khulafa'ur rasyidin. Sunnahku itu adalah sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Dalam hadis itu ada yang disebut dengan hadis marfu, hadis yang disandarkan sama Nabi Muhammad. Ada yang disebut dengan hadis mauquf, hadis yang disandarkan pada sahabat. Ada yang disebut dengan hadis maqtu, hadis yang disandarkan sama tabi'in. Jadi tabi berbuat itu juga bisa jadi hadis, tergantung sandarannya kemana. Nah, oleh sebab itu saya selalu ingatkan kepada kita semua, marilah kita upayakan ittiba sunnati rasul, sunnati khulafa'ur rasyidin. Bahwa Umar bin Khattab itu kalau beliau ke masjid antara dohur dengan asar, dia tidak tinggalkan masjid, tapi dia duduk-duduk sambil bercerita-cerita tentang keumatan,
tentang masalah umum, maslahah keibadatan, dan maslahah tentang kebaikan. Ini yang perlu. Makanya kita nanti kalau berteman, bersahabat, cari orang yang bisa membawa madu, jangan membawa racun, ya. Tapi kalau sama-sama kita hijrah jangan satu-satu, hijrah total, tapi jangan dipaksakan, secara evolusi saja. Kalau ada itu orang hijrah sedikit-sedikit haram, halal, tidak usah, biasa saja itu hijrah. Tapi total kita hijrahkan, mulai dari sifat tak, semua karakter tak, kita insya Allah, ya. Kita tidak bisa menerima sempurna itu seseorang, tetapi berupaya untuk menasehati orang itu lebih baik, ya. Sama di warkop ini, kalau umpamanya tiba waktu azan, saya kira kalau orang sudah punya perasaan dan orang sudah mulai berdiri, Pak, kalau Bapak berada di warkopnya Saudi, tepatnya di Mekah dan Madinah, itu tidak ada warkop yang buka ataupun toko yang buka kalau sudah ada azan. Kenapa? Lebih beruntung itu pedagang, dia merasa memenuhi panggilan Allah dibandingkan dia duduk untuk menunggu pembeli. Dan memang tidak ada pembeli di saat azan. Kapan ada azan tiba-tiba dia masih buka tokonya, maka itu langsung ditutup, dicabut surat izinnya. Kenapa? Karena suasana di sana itu suasana yang luar biasa. Makanya profesi yang paling terbaik itu adalah pedagang. Karena kalau pedagang itu siap big boss, menjadi bos. Mana ada pedagang itu jadi anak buah? Tidak ada, ya. Pedagang itu adalah menjadi bos, bahkan dia big boss. Dia adalah di atasnya bos. Itulah sunnahnya Nabi. Ya, sunnahnya Nabi itu kalau kita jadi pedagang itu, dan dianjurkan oleh Nabi kalau ada usaha yang lain disuruh memilah dan memilih, putuskanlah dengan putusan yang baik menjadi pedagang, dan sunnahnya Rasulullah SAW. Sudah, yang jelas kita berdagang dengan Allah, jauhi riba. Kita berdagang bersilaturahmi karena Allah. Insya Allah, mudah-mudahan itu yang paling penting bagi kita. Mudah-mudahanlah Allah jaga kita semua dalam iman dan ketakwaan kita di pagi hari ini. Dan saya ingatkan kembali lagi bahwa marilah mudah-mudahan Allah jaga kita, karena yang paling terpenting bagi diri kita ini adalah istiqamah keimanan dan ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mau hijrah itu orang yang mau berpindah dari satu amalan ke amalan yang lain, jangan pernah tinggalkan apa yang dilakukan seperti Umar bin Khattab, ya. Jadi kalau ada di antara kita, karena saya tahu ini warkop gondrong ini, ya, kalau menurut Pak Sahrul, yaitu don't look back, jangan lihat masa lalunya orang, ya. Tapi tolong masa lalu tak yang agak bagus-bagus tetap lanjutkan saja, ya. Karena umpamanya bapak mantan preman, kasih muncul preman tak, kalau berhubungan dengan agama diganggu demi keumatan. Jangan sebegitu selesai sudah insaf, hilang premannya. Begitu agama diganggu, seperti kayak kucing disirami air panas. Karena ini kita ini kadang-kadang dalam hidup ini sensasi sekali. Sekarang ini Pak, kalau Bapak malam-malam jalan-jalan, ada namanya apa ini? Apa itu lagi? Makanan kucing, apa itu? Nasi kucing. Ya, ini sensasi semua orang buat. Lama-lama nanti ada nasi tikus, ya. Ada nasi apa lagi? Nasi ayam. Bayangkan itu Pak, orang perebutkan itu sekarang kalau malam itu pergi makan nasi kucing. Nasi kucing. Nanti lama-lama ada nasi tikus. Artinya coba kasih nama yang baik-baik sedikit deh. Jangan terlalu sekali bilang nasi kucing. Jadi kita yang makan itu apa semua di situ? Ya memang tambah hari tambah heboh manusia ini. Ya, kalau dapur aja tidak jadi masalah. Tapi kalau dapur aja juga masih salah. Dapur mami masih bagus lah. Ya. Karena memang saya lihat setelah saya teliti, ternyata banyak yang ahli tata boga itu lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan. Ya. Nah, jadi biasa saya lihat ini nasi kucing di mana itu Jalan Sungai Sadang, nasi kucing. Pengayo Boulevard depan kantorku masih nasi kucing. Lama-lama ada nasi tikus. Jadi kalau orang makan semua di situ, meong semua orang itu. Iya, kayak nasi kucing. Jadi kalau tikus, nasi ayam, ini semua ini. Jadi maksudnya orang ada lagi di sini ya. Mie apa dulu sini? Setan. Mie setan. Ya, pelayannya setan semua. Bagaimana orang mau masuk? Ya. Itu luar biasa Pak. Ya.
ada lagi mie abnormal. Jadi yang masuk di situ abnormal semua. Jadi kalau ada yang pica piring, tidak usah kau marah. Karena yang masuk itu orang tidak normal semua. Yang mantan rumah sakit dadi, ada kelainan jiwa. Maksudnya itu cari kok yang bahasa-bahasa. Jadi memang manusia ini cari sensasi, tetapi kebablasan. Ya, cari sensasi. Saya biasa analisa baik-baik. Kenapa itu orang di Bali? Kenapa itu orang di Bali? Saya lihat tidak posisinya mereka itu kadang dilihat seperti kayak orang gila. Karena ternyata banyak itu orang gila di Makassar atau di Indonesia yang dia lihat, ya makanya pakaiannya senonoh seperti itu. Ya, kenapa? Karena dia lihat orang yang paling bahagia di Indonesia itu adalah pandangan kita orang gila. Paling bahagia. Bayangkan mana ada orang gila yang kena COVID-19? Tidak ada, Pak. Dan selama yang ada di sini, Pak, ya karena semua kita ini pekerja semua. Saya sudah kan kasih tahu kemarin Jumat yang Selasa yang lalu. Lebih baik kita bekerja di tangan yang kotor tapi hasilnya bersih daripada tangan yang bersih tapi hasilnya kotor. Nah, hampir semua itu di Warkop Gondrong ini kotor semua tangannya. Yang datang di sini Ansar, hitam tangannya, bengkel, ya. Siapa lagi? Apalagi Sahabu lebih kotor lagi, dan kita pasti ke situ, ya. Kita pasti ke situ, Pak. Kotor itu tangannya, Pak. Tapi hasilnya bersih. Daripada ada itu orang di belakang meja bersih itu, Pak, tangannya tanda tangan, tapi kotor hasilnya, hasil korupsi. Ya, jangan. Biar sedikit kok dong, kasihan. Yang penting ada berkahnya. Makanya karena kita di sini nih, mana sepanjang saya terama di Warkop ini hanya bisa dihitung tangan itu yang pakai masker. Saya sendiri orang tidak pernah pakai masker, ya. Cuma karena ada sweeping masker, kita pakai masker. Kenapa? Karena nothing tulus, hati kita tidak ada yang kotor gitu. Tapi kalau hati kotor, ya. Nah, orang biasa kadang-kadang itu hati kotor, kendala, Pak. Itu juga saya minta tolong, ini penyakit. Yang pernah apa itu karena kecemburuan. Apa yang kita lakukan dia tidak bisa lakukan. Itu biasa timbul muncul yang begitu. Apa yang kita lakukan dia tidak bisa lakukan. Apa yang dia tidak bisa kita. Apa yang kita buat dia tidak bisa buat. Makanya itu timbul kecemburuan begitu. Jadi maklumi saja, belum lagi strata pendidikan, beda, Pak, ya. Karena makin tinggi sekolahnya orang itu, makin pendewasaan kebijakan itu makin tinggi. Makanya kenapa Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul umur 40 tahun? Karena dianggap bahwa umur 40 tahun itu sudah fit and proper testnya, bahwa Tuhan itu tahu bahwa kalau nanti dia emosi begini, biasa saja. Ada orang itu jangan benci orang, tapi benci sifatnya orang. Ya, Nabi itu larang kita membenci orang, tapi benci sifatnya. Saya tidak suka pada orang itu. Karena kenapa? Sifatnya yang tidak baik. Ya, kalau kita membenci karena Allah, bertemu juga karena Allah. Sab'atu yudhillumullah fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan itu dia bercinta karena Allah dan dia berpisah karena Allah. Jadi intinya begini, ya. Jadi marilah kalau kita tidak bisa mampu berbuat, lebih baik diamkan saja. Ya, itu prinsip as-sukutu salam. Saya selalu amalkan itu. Kalau ada orang kita tidak suka, diam saja. Ya, tidak usah terlalu banyak. Kasratul kalam wa kasratul kalbi. Orang yang paling banyak bicara itu mematikan hati. Ya, makanya kalau ada orang yang biasa pamer, sebenarnya dia miskin. Saya selalu katakan begini. Kalau ada orang minta sehat, berarti dia sakit. Kalau ada orang minta kaya, sebenarnya dia yang miskin. Tidak boleh kita minta kaya sama Tuhan. Ya, sebenarnya Anda miskin. Ya, tapi kalau Anda minta sehat sama Allah, sebenarnya Anda sakit. Biarkan berjalan secara sunatullah. Allah yang kasih berproses. Biarkan. Soal ada acara tidak ada acara, itu hanya rahasia di hadapan Tuhan. Ya, itu kan begitu. Ada itu orang posting terus, kira-kira tidak posting, pasti tidak ada acaranya. Jadi makanya tidak usah kau posting supaya tidak ketahuan kok. Tidak macam. Ya, itu. Jadi, ya begitu, Pak. Itu paling bagus, Pak. Ya, mana bro ini? Ya, jadi susah juga, ya. Biar juga banyak ceramah dilihat di stylenya, ya, ketahuan Pak. Ya, jadi sudahlah. Urusan dunia ini jangan dijadikan referensi, rujukan. Sudahlah. Dan biasanya itu orang yang banyak itu begitu dia diam saja, dia tidak mau lakukan yang terbaik, ya. Yang seperti itu. Jadi marilah. Lebih baik kita buat demonstrasi sama Tuhan. Sebentar temui Allah dalam waktu duha.
Ya, kita demo sama Tuhan saja. Biasa saya selalu dalam ceramah agak-agak cerdas sedikit, saya katakan buatlah aplikasi, namanya aplikasi kuantum. Aplikasi kuantum itu tadi malam ceramah takziah virtual, saya katakan buat aplikasi kuantum dengan yaitu religious counselor. Apa religious counselor itu? Artinya bahwa kalau kau sholat, yakinkan bahwa sholatmu itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu saja, yakinkan. Kalau kau tidak yakin, pasti hilang sandalmu. Ya, ya, jangan gara-gara sandal kau takut nanti hilang, Allah kasih hilang itu. Itu namanya religious counselor. Ada namanya aplikasi kuantum. Ini saya sedikit sharing sama Anda semua. Ada namanya aplikasi kuantum. Aplikasi kuantum itu kita buat aplikasi sama Tuhan. Coba buat keterkenalan kita sama Allah. Apa yang kita terkenal sama Allah? Oh, saya terkenal karena puasa Senin Kamis. Ya, tadi saya baca Habib Zain bin Smith itu. Habib Zain bin Smith itu beliau tinggal di Madinah dan saya pernah qiraah baca buku sama dia, kitab gundul itu jam 3 malam karena majelisnya itu buka di rumahnya di Madinah jam 3 malam. Jadi saya pergi ke sana. Saya tanya, Bib, kenapa Habib selalu sholat di duha di Masjid Quba? Dia bilang, tidak ada pahala yang paling terhebat di Madinah ini kecuali satu. Pahala, bukan sholat. Pahala yang paling terhebat itu adalah sholat sunat di Masjid Quba. Apa pahalanya? Ternyata orang yang sholat sunat di Masjid Quba itu pahalanya 1 kali umroh. Ya, 1 kali umroh. Dan Rasulullah sendiri yang mengeluarkan hadisnya, beliau selalu melaksanakan sholat duha itu di Masjid Quba. Itulah setiap kalau kita mau pergi ziarah di Madinah, City Tour kota Madinah, yang pertama didatangi itu adalah Masjid Quba. Kenapa Masjid Quba? Karena orang sholat sunat 2 rakaat di situ pahalanya 1 kali umroh. Setelah saya telusuri apa kebiasaannya Habib Zain bin Smith ini, beliau katakan begini. Sebenarnya itu yang saya ajarkan doanya kemarin itu waktu takziah di dalam. Ya, Haji, apa ayatnya? Ya. Allahul latifun bi'ibadi yarzuqu may yasha wa huwa qawiyul aziz. Itu doa yang luar biasa itu doa. Kalau kita mau ketemu sama Nabi dan kita terhindar dari penyakit, itu doa yang paling bagus. Ya, dan sempat ada ibu-ibu yang dengar ceramah ini, ya, waktu kemarin takziah itu sempat telepon saya dan saya tidak bacakan tapi saya rekamkan baru saya kirimkan, ya. Jadi lebih bagus merekam, ya. Jadi Allahul latif bi'ibadi yarzuqu may yasha wa huwa qawiyul aziz. Ya, itu paling bagus doa ini dibaca, ya. Mudah-mudahan Allah jaga kita dalam amal ibadah, ya. Kita hanya cuma saling mengingatkan saja, ya. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi mudah-mudahan yang terbaik dari kita, sebenarnya kebaikan itu tidak banyak, Pak. Kebiasa kadang-kadang saya duduk sendiri, kebaikan itu tidak banyak. Yang penting kau baik hatinya sama orang, itu nih baik. Kalau kau tidak baik sama hatinya orang, biar bagaimana kau tunggu-tunggu itu acara tidak pernah datang, ya, tidak datang. Yang kedua, rezeki itu dari Allah, ya. Jangan coba-coba memberhalakan itu undang. Ini saya lihat, biar siapa yang kasih jadwal itu yang dia berhalakan. Itu kalau saya lihat SMS-nya orang, iya karaing, bukan karaing, iya ustad, iya tuan guru, iya kiai. Sudahlah, yang penting ada acara lebih kita bagi. Kalau tidak ada ya untuk dirita sendiri. Ya, ibda binafsi, mulailah dirita sendiri. Ya, itu. Ya, ini ada nah itu lagi populer itu. Adakah? Ya. Ya. Pak, biar 1 acara, tapi kalau sama dengan 8 acara mana lebih baik? Kalau budgetnya, ya, kita bicara budget. Tapi ada orang 8 acara, ya, sama dengan setengah acara. Jadi udahlah, disyukuri saja. Iya, iya. Ya, apalagi kalau ya dapat juga kemudian ya proyek apa? Proyek thank you. Ya, ini ada proyek thank you. Tapi tidak apa-apa, ini kalangan komunitas kita semua kan. Tidak apa-apa, kita bicara begitu. Ternyata juga saya ketemu Kiai Zun MZ dengan Kiai Haji Nur Iskandar, ya, di satu hotel Sangarela di Jakarta. Waktu saya manasik umroh,
ketemu mereka bertiga. Jadi saya sama Ustaz KSMZ sama Nur Iskandar bertiga mah. Ternyata juga ustadz-ustadz yang kaliber kayak begitu masih juga bicara tentang amplop. Wah, jadi memang ada itu di kalangan, itu sebagai hiburan di kalangan ustadz-ustadz saja, ya. Jadi tidak lebih daripada itu. Ya, tidak mengurangi rasa nawaitunya mereka dalam keikhlasan melakukan ibadah. Ya, coba yang kayak ini kira-kira kalau bunyi lagu dangdut begitu artinya apa? Dua kemungkinan. Dia mau kepingin nikmati karena harus besar. Yang kedua, dia mau kasih tahu sama diri ke orang lain bahwa saya suka lagu dangdut. Dan yang ketiga, ya bahwa saya punya lagu mic-ku ini apa, salonku ini hebat sekali. Jadi begitulah manusia itu begitu, tidak pernah tidak cari sensasi, selalu cari sensasi. Tapi buatlah sensasi kepada Tuhan. Ya, coba Tuhan kasih apa sensasimu sama Tuhan. Oh, saya punya tahajud tidak bisa kalau bukan 8. Tidak bisa. Tuhan, jangan kau kenal namanya Haji Hamsir kalau bukan tahajudku 8. Begitu. Coba buat sensasi sama Tuhan. Kalau demonstrasi lagi lebih bagus. Dulu saya kalau 8 rakaat cuman sekian. Sekarang saya buat demonstrasi sama Tuhan. Buat aplikasi sama Tuhan. Ya Allah, pokoknya saya berkomitmen. Asal azan saya pasti sudah duluan di masjid. Ya. Ini ada masjid itu Pak, kasihan. Satu saja. Satu yang azan, satu yang jamaah, satu yang imam. Jadi berapa itu jumlahnya? 3. 1. Teruskan sah. 1 yang azan, 1 yang qamat, 1 yang imam. Berapa jamaah? 3. Itu ya, ya, suhu-suhubakum. Ya, luruskan saf. Ya, jadi marilah. Mudah-mudahan Allah jaga kita. Mudah-mudahan. Ini saya lihat sudah luar biasa Pak. Kita punya cobaan nih. Ini kalau enggak tadi saya lagi baca di ternyata Kapolri lagi. Ini Kapolri Pak. Bisa-bisa Kristen Pak. Nasrani. Ini luar biasa. Nah, di keamanan ini Pak ya Allah. Luar biasa. Sudahlah, saya cuma berdoa sama Allah, Allahumma a'izzata wal muslimin, Allahumma suruh umat sayyidina. Ya, saya kira ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sambil kita sensasi apa lagi? Waktu gondrong, ownernya tidak gondrong. Pakai mic. Tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jadi itu tentang masalah ini vaksin ini ya. Bagaimana kearifannya kita menyikapi orang vaksin corona. Karena saya baca dapat postingan bahwa ada 16 golongan yang tidak boleh divaksin. Yang ketiga, saya tahu Ustaz, ada 2 golongan dokter. Satu dokter, kelompok dokter yang memang anti vaksin. Apapun namanya. Ada juga dokter yang memang pro vaksin. Jadi di dunia vaksin ada 2 kelompok ini. Ini saya tahu. Mohon pencerahan. kita ambil standar MUI saja lah, Majelis Ulama Indonesia. Kalau MUI sudah merekomendasi harus vaksin bikin. Dan kita belum punya surat untuk itu. Kalau saya pribadi, saya ikut UAS. Ya, saya pribadi, saya ikut UAS. Ya, ikut UAS Ustaz Abdul Samad. Karena patokannya referensinya Arab Saudi. Karena sekarang ini vaksin ini agak fenomenal dan dilematis. Kenapa? Karena vaksin ini, saya biasa kadang-kadang berpikir, anak saya kan masih baru berumur 5 bulan. Itu wajar kalau divaksin. Kalau anak bayi divaksin wajar. Tapi kalau orang dewasa divaksin itu salah ya. Karena tidak ada vaksin terjadi pada saat orang